Halo pemirsa Jak TV dimanapun Anda berada, Anda kembali lagi bersama saya Ishakan dalam program Tokoh Kita. Dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo langsung melalui sambungan virtual. Kita akan langsung menyapa beliau. Apa kabar Pak Bambang Susatyo? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya sebelum lebih banyak berbicara mengenai masalah terkait dengan MPR, karena banyak sekali kaum milenial yang mungkin mengenal lebih dekat begitu ya terkait dengan MPR begitu. Saya mau menanya dulu kegiatannya, bagaimana kondisinya Pak di kondisi pandemi saat ini? Apa perubahan yang begitu terlihat begitu di saat pandemi kondisi seperti ini? Ya memang banyak sekali perubahan yang terjadi, terutama dalam hubungan berinteraksi kita, interaksi sosial kita menjadi berkurang, bahkan awal-awal kita hilang ya dengan kawan-kawan, dengan saudara, dan lebih mengarah kepada kehidupan baru, individualistik. Jadi semua orang ngumpet di rumah, gitulah. Dan barangkali ini juga yang menyebabkan ekonomi makin memburuk karena tidak ada kegiatan ekonomi di mana-mana mal untuk memutus mata rantai, dilarang buka, dan beginilah keadaan sehingga daya beli masyarakat sekarang karena banyak kantor yang tidak beroperasi, maka penerimaan kantor jadi berkurang. Dan caranya adalah tidak punya jalan lain kecuali adalah melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, saudara-saudara kita yang terkena hubungan kerja inilah yang mengalami pukulan yang luar biasa, terutama juga berimplikasi kepada sektor-sektor lainnya, terutama sektor informal ya. Kemudian jasa-jasa lainnya ikutannya cukup luar biasa di bidang pariwisata, bidang kesenian dan seterusnya. Ini salah satu pukulan yang telak bagi kita sebagai umat manusia seluruh dunia ya, yang rata-rata karirnya sedang meranjak tiba-tiba plok terjun bebas ya. Inilah yang kita rasakan secara langsung betapa kehidupan ekonomi kita ke depan makin sulit, walaupun kita tahu bahwa setelah lagi tahun depan kita akan mudah-mudahan sudah menemukan vaksinnya dan diharapkan kita bisa hidup normal. Kita akan berbicara mungkin nanti terkait masalah pandemi dan terkait dengan ekonomi dan juga vaksin begitu Pak Bambang. Tapi kita akan lebih mengenal lebih dalam terlebih dahulu ini. Mungkin sekarang ini banyak sekali kaum milenial yang ingin mengetahui peran daripada MPR seperti apa begitu Pak Bambang ya. Ini peran dan fungsi dan kewenangan MPR menurut undang-undang ini seperti apa sih? Ya, jadi MPR itu berbeda dengan DPR. Ketika saya dulu memimpin DPR sebagai ketua DPR, yang kita urus adalah kehidupan nadi masyarakat sehari-hari terkait dengan undang-undang, pengawasan jalannya pemerintahan, pengawasan pemakaian anggaran, apakah tepat sasaran, kemudian dan lain-lain. Artinya kita mengatur lalu lintas kehidupan berbangsa dan negara ketika kita berada di DPR. Nah sekarang di MPR tugas saya adalah memimpin sebuah lembaga yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saya ingin mengurus cuaca dan menjaga cuaca agar cuaca tetap kondusif bagi perpolitikan maupun sosial yang kita jalani pada hari-hari ini, menjaga agar suasana politik kondusif, suasana kehidupan masyarakat kondusif, menjaga dengan tugas-tugas yang mungkin sudah mulai masyarakat mengenal namanya 4 pilar, yang menjaga NKRI, menjaga kebinekaan, kemudian memastikan Pancasila diimplementasikan dengan baik, kemudian Undang-Undang Dasar 45 memastikan semua nadi kehidupan berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kehidupan kita sehari-hari. Nah, berbeda dengan
MPR sebelum reformasi. Nah, sebelum reformasi, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Gitu. Nah, sekarang ini presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi MPR tidak lagi memiliki wewenang untuk memilih presiden maupun wakil presiden. Namun MPR masih memiliki kewenangan untuk melakukan pelantikan. Yang melantik presiden adalah MPR. Kemudian apalagi saya kira tugas MPR? Tugas MPR adalah tetap lebih tinggi dari lembaga-lembaga lainnya. Kenapa? Karena hanya MPR lah yang bisa merubah atau mengubah undang-undang dasar kita melalui amandemen. Nah, kemudian juga MPR sebetulnya juga bisa memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden sesuai dengan dalam masa jabatannya, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Artinya ketika ada persoalan presiden atau wakil presiden dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dalam masa jabatannya melakukan pelanggaran hukum, kemudian melakukan pengkhianatan terhadap negara, kemudian korupsi, dan berhalangan tetap, maka MPR lah nanti yang memilih dan menetapkan presiden atau wakil presiden yang diajukan oleh partai politik yang mengusung presiden. Jadi kalau ada apa-apa, maka yang berhak mengusung adalah pemenang kelompok atau partai atau kelompok pemenang pemilu Pilpres pertama dan kedua. Jadi ada dua pasang yang dikirim ke MPR untuk dipilih dan ditetapkan. Itu manakala dua-duanya berhalangan tetap atau ada masalah-masalah politik yang luar biasa. Tapi itu pun prosesnya panjang karena harus melalui mekanisme impeachment. Nah, impeachment ini juga panjang karena harus ada diawali dengan pembentukan hak angket, lalu pembentukan hak menyatakan pendapat. Nah, lalu dikirim ke MK. Manakala MK tidak setuju, maka ini batal, gugur. Tapi kalau manakala MK satu pandangan dengan DPR, maka kemudian DPR meminta MPR untuk melakukan sidang istimewa. Jadi memang panjang. Nah, kemudian juga bagaimana kalau wakil presiden yang ada apa-apa? Nah, kalau wakil presiden, maka yang berhak menunjuk adalah presiden. Tapi kalau ada apa dengan presiden, maka otomatis wakil presiden naik menggantikan presiden sesuai dengan ketentuan. Lalu barulah nanti wakilnya ditunjuk oleh yang bersangkutan. Itulah kurang lebih tugas-tugas lain atau tugas-tugas MPR. Selain juga kami melakukan pengkajian sistem ketatanegaraan, kemudian juga mengkaji Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang ini kita laksanakan apakah masih sesuai dengan kondisi kekinian. Kemudian kita tugas berikutnya adalah menyerap aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan daripada Undang-Undang Dasar 45. Kayak gitulah Iksan. Iya, baik. Yang lebih banyak kita mengurus awannya sebetulnya. Iya, tadi sempat menyinggung masalah terkait dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 begitu ya. Fungsi MPR dalam menjaga fungsi dan penerapan Pancasila dan Undang-Undang ini seperti apa? Ya, jadi tugas MPR yang tadi saya sampaikan adalah mensosialisasikan 4 pilar. Empat pilar itu adalah Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI. Undang-Undang Dasar 45, ya NKRI ya. 4. Nah, dalam pelaksanaannya, yang kita lakukan adalah lakukan penjelasan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengertian-pengertian atau pelaksanaan daripada 4 pilar tadi. Misalnya kebinekaan, bagaimana kita
mengedukasi masyarakat agar tetap mendahulukan toleransi. Karena kita terdiri dari banyak suku bangsa, agama, kemudian juga adat istiadat, sehingga yang ditamakan untuk menjaga kebinekaan kita adalah toleransi. Yang kedua, karena kita terdiri dari 17.500 pulau, kita harus sadar bahwa kita juga harus menjaga wilayah kita tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Lalu kemudian Pancasila, bagaimana kita memastikan generasi muda kita dan kemudian generasi yang senior-senior ini, para elit politik, memberikan contoh bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai sila pertama ketuhanan sampai sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berat ini kan pelaksanaan, berat ini kan bagaimana memberikan contohnya keteladanan pada masyarakat, terutama anak muda kita dalam melaksanakan sila-sila Pancasila tadi.